Shalom, perkenalkan nama saya Melanie Christine Natalia Mano, kelas J semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pelajari tentang pastoral konseling. Yang pertama, pengertian konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Pentingnya kita mempelajari konseling yaitu dengan mempelajari konseling akan membantu kita atau membantu seorang dalam membentuk kepribadian baru yang lebih baik lagi, karena materi dari ilmu ini dapat membuat siapapun yang mempelajarinya untuk mengetahui faktor mana saja yang menghambat dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan hal apa saja yang perlu dia pahami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini juga ada konseling mempunyai keunikan, yaitu keunikan konseling merupakan suatu pendampingan antara konselor dengan klien yang mengalami permasalahan yang krisis. Keunikan konseling Kristen juga kita bisa melihat dari cara mereka memecahkan masalah bersama klien yang sedang menghadapi permasalahan yang krisis. Tujuan dari konseling Kristen adalah bertujuan agar para konselor mengalami penerimaan diri, mampu membina komunikasi ke arah keterbukaan, memampukan belajar atau mendidik, membawa dan menikmati perubahan yang dari Allah di dalam batin, menikmati kehidupan dengan mengaktualisasi diri dan menunjang diri untuk bangkit. Yang berikut, fungsi pendampingan konseling pastoral, yaitu fungsi dari semua pendampingan pastoral dari konseling dan juga seluruh pelayanan Kristiani adalah untuk membebaskan, memberdayakan, dan memelihara keseluruhan aspek kehidupan yang berpusatkan spiritual. Di sini juga ada jenis-jenis dan bentuk-bentuk konseling pastoral. Yang pertama, supportive counseling. Supportive counseling bukanlah dimaksudkan untuk mengikut konselor dalam hubungan yang tidak matang dan kekanak-kanakan supaya ia bergantung kepadanya, tetapi justru sebaliknya, bimbingan konselor itu diberikan sementara konselor mulai maju dan terbeban menghadapi persoalan hidup ini secara efektif. Untuk mencapai hal ini, konselor didorong untuk mengutarakan secara terbuka perasaan dan frustasinya. Konselor harus mengingatkan bila konselor memberikan respon yang tidak sehat, seperti menolak tanggung jawab terhadap problema yang ada atau tidak mengakui bahwa problemanya betul-betul ada dengan mencoba menghindarkan diri dengan fantasi, alkohol, obat-obatan, dan menolak pertolongan dari luar, bahkan menyangkali timbulnya perasaan-perasaan negatif seperti kemarahan, kegelisahan, menyangkali dan menolak untuk memikirkan alternatif-alternatif yang realistis dengan menjauhkan diri dari sanak keluarga dan teman-teman. Yang kedua, konfrontasional counseling. Dalam menghadapi orang dengan persoalannya, Tuhan Yesus seringkali mengkonfrontasi langsung dosa-dosa mereka. Ia mengkonfrontasi orang muda yang kaya karena ia banyak memikirkan tentang hartanya. Terdapat dalam Lukas 18 ayat 22 perumpamaan Samaria dengan persinaannya. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Murid-muridnya karena kurang percayanya terdapat Matius 8 ayat 26 dan Matius 14 ayat 31. Dan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin agama karena dosa-dosa mereka. Terdapat dalam Matius 12 ayat 34, pasal 15 ayat 7 dan 8, pasal 23 ayat 23 sampai 33, dan Yohanes
8 ayat 44 sampai 45. Dan yang ketiga, edukatif konseling. Pada dasarnya, cara orang berpikir, berbicara, berpakaian, dan bergaul adalah hasil dari apa yang telah dipelajarinya sejak kecil. Demikian pula dengan cara orang menyelesaikan masalah. Semuanya adalah hasil dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Jika kenyataannya banyak tingkah laku yang dapat dipelajari, sangatlah beralasan jika kita simpulkan bahwa konseling harus juga meliputi pengajaran di mana tingkah laku yang tidak efektif dapat diperbaiki, dan konselor ditolong untuk belajar tingkah laku yang lebih baik. Dengan pendekatan seperti ini, konselor adalah seorang pengajar dan konseling Kristen adalah bagian istimewa dari pendidikan agama Kristen. Yang keempat, spiritual konseling. Pada pihak tertentu, memang setiap konseling Kristen adalah spiritual konseling. Sebagai murid-murid Kristus, kita mempunyai tugas untuk menjadikan semua orang menjadi murid dan menolong mereka yang lemah. Karena alasan inilah justru kita tidak bisa secara sembarangan mengemukakan hal-hal rohani, apalagi jikalau problema yang dikemukakan adalah non-spiritual. Sebagai konselor spiritual, kita bisa menanyakan misalnya bagaimana keadaan rohani Anda akhir-akhir ini. Dari ini seringkali sudah membukakan jalan pada problema rohani yang tersembunyi. Kadang-kadang konselor mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan seringkali sebagai konselor kita juga berdoa atau membaca satu bagian dari firman Tuhan. Konseling macam ini akan membawa seseorang masuk dalam kehidupan yang lebih baik dan dapat dinikmati, bahkan mengalami kehidupan kekal di surga. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang pembelajaran pastoral konseling. Shalom.